Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mohon disimak ya penjelasan Ibu. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Pengertian cerita rakyat. Apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah sebuah cerita yang tumbuh di tengah masyarakat. Ciri-ciri cerita rakyat. Ciri-cirinya adalah 1. Disampaikan secara turun-temurun. 2. Tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya. 3. Kaya akan nilai-nilai luhur dan sejarah. 4. Bersifat tradisional. 5. Memiliki banyak versi dan variasi. 6. Mempunyai bentuk-bentuk klise dalam suasananya. 7. Berkembang dari mulut ke mulut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita rakyat. 1. Fabel atau cerita binatang. Apa itu fabel? Cerita yang tokoh pelakunya binatang yang berperilaku seperti manusia. Lihat gambarnya di sini, ada cerita tentang hewan-hewan seperti jerapah, kera, gajah, zebra, dan lain sebagainya. 2. Legenda. Apa itu legenda? Cerita yang berisi asal-usul terjadinya suatu tempat. Di sini Ibu contohkan asal mula terjadinya Danau Toba. Nah, asal mula terjadinya Danau Toba ini termasuk dalam legenda. Selanjutnya, yang ketiga adalah mite atau mitos, yaitu cerita tentang dewa-dewi dan sifatnya sakral. Sakral itu maksudnya sifatnya sangat mistis, sangat keagamaan. Ini contohnya seperti cerita Dewi Sri. Dewi Sri adalah Dewi Padi. 4. Sage. Sage adalah cerita yang isinya ada unsur sejarah. Di sini Ibu kasih contoh cerita tentang Roro Jonggrang yang nantinya akan berubah menjadi sebuah candi. 5. Epos adalah cerita kepahlawanan. Di sini Ibu kasih contoh cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. 6. Adalah cerita jenaka, yaitu cerita yang menceritakan tentang sesuatu yang lucu. Di sini Ibu kasih contoh seperti cerita si Kabayan. Kabayan ini adalah tokoh yang unik dan lucu.
Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi cerita rakyat. Di sini ada 5 fungsi. 1. Sarana hiburan. Kita akan terhibur ketika kita sudah mengenal sebuah cerita rakyat. 2. Sarana pendidikan. Banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil setelah kita membaca cerita rakyat. 3. Sarana penggalang rasa kesetiakawanan. Dengan membaca cerita rakyat atau mengetahuinya, maka kita akan tumbuh rasa kesetiakawan. 4. Penguat nilai-nilai budaya. Budaya yang sudah ada akan lebih kuat lagi, akan lebih terjaga setelah kita membaca cerita rakyat. 5. Memiliki ajaran-ajaran etika dan moral. Ketika kita sudah membaca cerita rakyat, maka banyak sekali nilai-nilai moral dan etika yang akan kita peroleh. Kalau yang baik bisa kita tiru, kalau yang buruk bisa kita tinggalkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik dalam cerita rakyat. Unsur intrinsik dalam cerita rakyat ini adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada dalam sebuah cerita rakyat. Apa saja? Yang pertama adalah tema. Tema adalah inti persoalan dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah latar. Latar itu berisi waktu, suasana, dan lokasi. 3. Tokoh. Apa itu tokoh? Pemeran dalam cerita. 4. Alur. Alur adalah kejadian dalam cerita. 5. Sudut pandang. Sudut pandang ini bagaimana cara penulis menempatkan dirinya. 6. Amanat. Amanat adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur ekstrinsik dalam sebuah cerita rakyat. Ekstrinsik artinya unsur-unsur yang berada di luar cerita rakyat. Apa saja? Bisa faktor agama, 2. Politik, 3. Moral, 4. Sejarah, 5. Sosial, 6. Budaya, 7. Psikologi. Terima kasih anak-anakku sekalian sudah menyimak penjelasan Ibu. Ibu berharap kalian bisa memahami penjelasan yang Ibu sampaikan ini. Bagi yang belum paham bisa bertanya secara langsung ke Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.